Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor Vibes, di mana tempat kisah-kisah horor akan menemani malam Anda. Kali ini kami mempunyai sebuah cerita yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Cerita ini berjudul Sosok di Puncak Kabut. Sebuah kisah tentang pendakian yang berubah menjadi mimpi buruk ketika aturan adat dilanggar. Siapkan diri Anda karena perjalanan ini bukan sekedar pendakian biasa, tetapi perjalanan menuju teror yang tersembunyi di balik kabut. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah meremehkan apa yang tak terlihat. Dini, Andi, Siska, dan Reno adalah sahabat yang gemar mendaki gunung. Kali ini mereka memilih Gunung Argasari, gunung yang belum terlalu populer di kalangan pendaki. Selain jalurnya cukup menantang, banyak cerita mistis yang beredar tentang tempat ini, membuatnya jarang dikunjungi. Namun, keindahan puncaknya yang disebut-sebut luar biasa tetap membuat mereka penasaran. Sesampainya di desa terakhir, mereka bertemu Pak Surya, seorang warga setempat yang menawarkan jasa menjadi pemandu. Namun, Reno yang selalu merasa tahu segalanya menolak tawaran itu. Terima kasih Pak, kami sudah punya peta dan GPS. Tidak perlu repot-repot. Pak Surya hanya mengangguk. Tapi sebelum mereka pergi, ia memberi peringatan. Jangan sombong di gunung. Jangan berbicara sembarangan, apalagi mengganggu apa yang bukan milik kalian. Mereka hanya tersenyum tipis, menganggap peringatan itu hanyalah cerita kuno untuk menakut-nakuti. Pada hari pertama, pendakian dimulai. Pendakian berjalan lancar hingga sore. Hutan di Gunung Argasari terasa damai. Meski sesekali mereka mendengar suara burung atau gesekan daun yang terdengar seperti langkah kaki. Di pos 2, Siska mulai merasa tidak enak badan. Aku pusing. Rasanya aneh, katanya sambil memegang kepala. Aku juga merasa sedikit berat di sini, tambah Dini sambil memegang dadanya. Andi mencoba menenangkan. Mungkin kalian terlalu lelah. Istirahat saja sebentar, lalu kita lanjutkan. Setelah istirahat, mereka melanjutkan perjalanan hingga di pos 3. Saat malam mulai turun, mereka mendirikan tenda di sebuah dataran kecil. Malam itu dingin dan sepi. Tapi Dini merasa ada yang tak beres. Saat ia keluar untuk mengambil air, ia melihat bayangan di kejauhan, berdiri di antara pepohonan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam memandang ke arah Dini. Siapa itu? Panggil Dini dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Ketika ia mencoba mendekat, bayangan itu perlahan menghilang ke dalam kabut. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Kabut mulai turun, tebal dan mencekam.
Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka. Di tengah perjalanan, Reno melihat sebuah bunga edelweiss yang tumbuh di tepi jurang. Lihat ini, cantik sekali. Katanya dengan antusias. Andi segera memperingatkan. Jangan dipetik. Katanya bunga di sini ada yang dijaga penunggu. Reno tertawa sinis. Ah, itu cuma mitos. Lagi pula, siapa yang tahu? Tanpa ragu, ia memetik bunga itu dan memasukkannya ke dalam tas. Namun, setelah itu, suasana mendadak berubah. Suara burung yang sebelumnya terdengar mendadak hilang. Angin bertiup dan kabut semakin tebal hingga mereka nyaris tidak bisa melihat satu sama lain. Ini aneh. Bisik Siska. Kita harus cepat ke puncak atau turun saja. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun sepanjang jalan, Dini merasa ada yang mengikuti mereka. Sesekali ia menoleh ke belakang. Dan di antara kabut, ia melihat sosok tinggi dengan mata gelap menatap dari kejauhan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang tampaknya sudah lama tak dihuni. Karena lelah, mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Di dalam gubuk, dindingnya dipenuhi ukiran aneh dan foto-foto lama. Salah satu foto menarik perhatian Dini. Foto itu memperlihatkan sekelompok pendaki yang tersenyum di puncak gunung. Tapi yang membuatnya merinding adalah sosok bayangan hitam di belakang mereka, yang sangat mirip dengan sosok yang ia lihat di tengah kabut. Siska, lihat ini. Bisik Dini menunjukkan foto itu. Namun sebelum Siska sempat merespon, suara langkah kaki terdengar di luar gubuk. Langkah itu berat dan pelan, seperti sengaja mendekati mereka. Siapa itu di luar? Teriak Reno mencoba memberanikan diri. Tidak ada jawaban. Langkah kaki itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Mereka saling pandang dengan wajah yang tegang. Reno memberanikan diri membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia menutup pintu, suara tawa pelan terdengar dari belakang gubuk. Sudah cukup, kita turun sekarang. Seru Siska dengan panik. Saat mereka turun, kabut semakin pekat, membuat jalan setapak nyaris tak terlihat. Namun, yang paling menakutkan adalah sosok itu mulai muncul di tengah jalan, menghalangi mereka. Tubuhnya tinggi, wajahnya pucat, dan matanya gelap tanpa bola mata. Reno mencoba mendekati sosok itu dengan berani. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Sosok itu hanya berdiri diam hingga tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan cepat yang tidak manusiawi. Mereka berteriak dan lari sekencang-kencangnya.
meninggalkan barang-barang mereka di sepanjang jalan. Siska tersandung dan hampir jatuh ke jurang, tapi Andi berhasil menariknya tepat waktu. Jangan berhenti, terus lari, Teriak Andi. Akhirnya mereka berhasil mencapai desa dengan napas tersengal-sengal. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetaran. Pak Surya sudah menunggu di sana dengan wajah muram. "Kalian melanggar aturan, bukan?" tanyanya dengan dingin. Reno mengeluarkan bunga Edelweiss dari tasnya dengan tangan gemetar. saya tidak tahu ini salah. Pak Surya menggeleng. "Kalian beruntung masih selamat. Sosok itu adalah penjaga gunung. Dia hanya ingin mengingatkan. Tapi jika kalian tidak mengembalikan apa yang kalian ambil, dia akan terus mengikuti." Malam itu mereka membakar bunga Edelweiss di depan sebuah batu besar di kaki gunung, seperti yang diminta oleh Pak Surya. Meski mereka berhasil turun dengan selamat, bayangan sosok itu tetap menghantui mereka dalam mimpi. Seakan mengingatkan bahwa gunung tidak pernah benar-benar melupakan. Malam setelah upacara pembakaran bunga Edelweiss, mereka menginap di rumah Pak Surya. Meskipun mereka merasa aman karena berada di desa, suasana tetap terasa mencekam. Suara angin yang menerpa jendela terdengar seperti bisikan halus, dan dingin malam itu menusuk hingga ke tulang. Dini sulit tidur. Bayangan sosok tinggi dengan mata hitam masih terngiang di pikirannya. Ia memutuskan untuk keluar kamar, mencoba mencari udara segar. Saat ia berjalan menuju dapur, ia mendengar suara langkah berat di teras rumah. Dengan hati-hati, Dini membuka pintu depan dan melihat sosok itu lagi. Kali ini lebih dekat. Tubuhnya seperti manusia, tapi kulitnya keabu-abuan dengan jari-jari panjang yang melengkung. Sosok itu menatap Dini dengan mata hitam pekat tanpa kelopak. Dan dari mulutnya keluar bisikan yang tak bisa dimengerti. Dini berteriak sekuat tenaga. Teriakannya membangunkan semua orang. Reno, Andi, dan Siska berlari ke arahnya. Apa yang kamu lihat? Tanya Reno panik. Sosok itu ada di sini, jawab Dini dengan suara gemetar menunjuk ke arah halaman. Namun ketika semua orang melihat, halaman kosong hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Pak Surya datang dengan wajah serius. "Kalian belum selesai minta maaf. Bunga saja tidak cukup. Kalian telah mengusik sesuatu yang tidak boleh disentuh." Pagi harinya, Pak Surya membawa mereka ke rumah seorang dukun desa bernama Mbok Ratmi. Wanita tua itu tinggal di pinggir desa, di sebuah rumah kecil yang dikelilingi pepohonan rimbun. Setelah mendengar cerita mereka,
Bokratmi mengangguk pelan. Gunung Argasari memang bukan tempat biasa. Pegunungannya tidak suka jika ada yang merusak keseimbangan. Edelweiss itu adalah bagian dari wilayahnya. Sekarang kalian menarik perhatiannya. Apa yang harus kami lakukan, Bo? Tanya Siska dengan suara putus asa. Kalian harus kembali ke gunung, ke tempat di mana bunga itu dipetik dan meminta maaf. Jika tidak, sosok itu akan terus mengikuti hingga kalian semua menjadi bagian dari gunung. Dini terdiam. Kembali ke sana. Tapi dia ada di sana. Bagaimana jika dia menyerang kami? Bokratmi menatap mereka tajam. Jika kalian tidak kembali, kematian lebih buruk dari yang kalian bayangkan menunggu kalian. Dengan perasaan berat, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Argasari ditemani oleh Pak Surya. Sebelum berangkat, Bokratmi memberikan mereka sesajen berupa kemenyan, bunga melati, dan air doa untuk diletakkan di tempat bunga Edelweiss dipetik. Pendakian kalian ini jauh lebih sunyi. Kabut seolah menutupi seluruh jalur, bahkan di siang hari. Suasana terasa lebih berat, seperti gunung itu sendiri tak menerima kedatangan mereka. Di tengah perjalanan, mereka mulai mendengar suara-suara aneh, bisikan samar, langkah kaki, dan kadang-kadang suara tawa kecil yang menggema di antara pepohonan. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin turun. Kita sudah separuh jalan. Bertahanlah, ujar Andi, meski suaranya sendiri terdengar goyah. Mereka tiba di tempat bunga Edelweiss dipetik. Kabut menjadi begitu tebal hingga mereka hampir tidak bisa melihat satu sama lain. Pak Surya memimpin upacara kecil, membakar kemenyan dan menyiram bunga melati dengan air doa di tanah tempat bunga itu sebelumnya tumbuh. Ketika upacara selesai, suara gemuruh terdengar dari dalam kabut. Sosok tinggi itu muncul lagi, perlahan berjalan mendekat. Namun kali ini ia tidak sendiri. Sosok-sosok lain mirip dengan dirinya bermunculan di balik pepohonan mengepung mereka. Siska mulai menangis, sementara Reno berdiri terpaku dengan wajah yang pucat. apa yang mereka mau? Teriak Reno. Pak Surya berbicara dengan suara lantang. Kami meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Kami mengembalikan apa yang mereka ambil. Tolong lepaskan mereka. Sosok itu berhenti menatap mereka tanpa ekspresi. Kabut di sekitarnya berputar-putar, menciptakan suara seperti angin menderu. Tiba-tiba, Dini merasa tubuhnya menjadi dingin, seperti ada sesuatu yang menyentuhnya. Ia mendengar suara dalam kepalanya, suara yang tidak manusiawi. Pergi, jangan kembali. Sosok itu menghilang perlahan, menyatu kembali dengan kabut.
Suasana mendadak menjadi tenang dan kabut perlahan mulai menipis. Mereka turun gunung dengan perasaan lega sekaligus trauma. Tidak ada yang berbicara sepanjang jalan. Namun, Dini, Reno, Siska, dan Andi tahu bahwa pengalaman ini akan selamanya membekas dalam hidup mereka. Sebelum mereka pergi dari desa, Pak Surya memberi pesan terakhir. Gunung itu punya nyawa, seperti manusia. Dia bisa marah, dia bisa tenang. Selalu hormati alam, jangan pernah menganggapnya hanya sebagai tempat wisata. Meski mereka berhasil selamat, sosok tinggi dengan mata hitam itu tetap hadir dalam mimpi mereka, mengingatkan bahwa Gunung Argasari tidak pernah melupakan siapa yang pernah mengusik kedamaiannya. Beberapa minggu setelah turun dari Gunung Argasari, kehidupan Dini, Reno, Andi, dan Siska kembali seperti semula. Namun, sesuatu terasa berbeda. Setiap malam, mereka dihantui mimpi yang sama. Mereka mendaki gunung dalam kabut tebal, diikuti oleh bayangan sosok tinggi dengan mata hitam yang terus memandang. Dini yang biasanya kuat mulai sering melamun dan merasa ada yang memperhatikan, meskipun ia sedang sendirian. Suatu malam, ketika ia sedang mencuci piring, bayangan itu muncul di pantulan kaca jendela dapurnya. Dini menjatuhkan piring dan berteriak, Aku tidak tahan lagi. ujar Dini kepada teman-temannya saat mereka bertemu. Sosok itu masih mengikuti kita, aku yakin, kata Siska. Semalam aku mendengar langkah kaki di kamarku, padahal tidak ada siapa-siapa. Andi yang awalnya skeptis akhirnya mengakui. Aku bermimpi didorong ke jurang, dan saat terbangun tubuhku terasa seperti ditahan sesuatu. Apa ini karena pendakian itu? Kita sudah meminta maaf kan? Tanya Reno, mulai panik. Namun mereka semua tahu jawaban sebenarnya. Sesuatu dari gunung itu masih mengikuti mereka. Mereka memutuskan untuk kembali menemui Mbok Ratmi. Wanita tua itu menyambut mereka dengan pandangan tajam, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Kalian mengira semuanya selesai hanya dengan permintaan maaf? Tanya Mbok Ratmi. Penunggu gunung itu tidak hanya ingin bunga itu kembali. Kalian telah menarik perhatiannya, dan sekarang ia terhubung dengan kalian. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Reno, hampir putus asa. Mbok Ratmi mengambil segenggam abu kemenyan dan membakarnya di atas api. Asap putih mengepul dan ruangan dipenuhi aroma aneh. Matanya terpejam dan ia berbicara dengan nada yang berubah. Salah satu dari kalian membawa sesuatu dari gunung itu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat berharga bagi penunggunya. Mereka saling berpandangan, bingung.
tak ada yang merasa mengambil apapun selain bunga Edelweiss yang sudah dikembalikan. Namun Bokratmi melanjutkan, Kalian harus kembali ke gunung dan mencari tahu apa yang kalian bawa. Jika tidak, dia akan mengambil nyawa kalian satu persatu. Meski ketakutan, mereka tahu tidak ada pilihan lain. Kali ini mereka membawa lebih banyak sesajen dan persiapan spiritual, termasuk doa yang diajarkan oleh Bokratmi. Perjalanan ke Gunung Argasari terasa lebih berat. Kabut turun lebih cepat dan suara-suara aneh mulai terdengar sejak awal pendakian. Di pos 3, Dini tiba-tiba berhenti berjalan. Aku tahu apa yang dia maksud. Kata Dini dengan wajah pucat. Ia membuka tas yang selalu dibawanya dan mengeluarkan sebuah batu kecil berwarna hitam legam. Aku menemukannya di dekat gubuk waktu itu. Kupikir ini hanya batu biasa. Pak Surya yang kembali menemani mereka langsung berubah ekspresi. Itu bukan batu biasa, itu batu penanda wilayah penunggu. Membawanya berarti kalian menantangnya keluar dari wilayahnya. Dini gemetar. Aku tidak tahu. Aku tidak sengaja. Mereka membawa batu itu ke tempat bunga Edelweiss dipetik. Di sana mereka menyiapkan sesajen seperti yang diajarkan Bokratmi. Dini meletakkan batu itu di atas sesajen dan mereka mulai berdoa. Namun saat doa berlangsung, kabut menjadi lebih pekat dan udara terasa semakin dingin. Sosok tinggi itu muncul kembali, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya terlihat lebih jelas dengan ekspresi marah yang mengerikan. Pak Surya berteriak, "Jangan berhenti, terus berdoa." Sosok itu mendekati Dini yang langsung berlutut ketakutan. Namun sebelum sosok itu menyentuhnya, batu hitam itu tiba-tiba retak dan suara gemuruh memenuhi udara. Sosok-sosok lain muncul di sekeliling mereka. Tetapi kali ini tidak menyerang. Mereka berdiri diam menatap Dini dengan mata hitam kosong. Akhirnya sosok utama itu menghilang bersama kabut, meninggalkan suara bisikan terakhir. "Jangan kembali." Setelah kejadian itu, mereka turun dari gunung dengan perasaan lega, tapi lelah. Dini membuang batu hitam itu ke sungai atas saran Pak Surya, memastikan tidak ada lagi yang tersisa dari pengalaman mereka di Gunung Argasari. Mimpi buruk mereka berhenti dan hidup mereka perlahan kembali normal. Namun mereka belajar satu hal penting. Gunung bukan hanya tempat untuk ditaklukkan. Gunung adalah rumah bagi sesuatu yang lebih besar, dan penghormatan adalah satu-satunya cara untuk tetap selamat.
Dari kejadian itu, mereka sepakat untuk berhenti mendaki gunung tanpa memahami adat dan aturan setempat. Gunung Argasari mungkin sudah melepaskan mereka, tapi kenangan kabut tebal dan sosok tinggi bermata hitam akan selamanya menghantui ingatan mereka.